Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala murid dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, berjumpa lagi dengan saya Vivi Rahayu. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam Oase. Baik sahabat Oase, berkaitan tentang mencintai diri sendiri bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan. Self-love mengharuskan kita untuk memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Selain itu, self-love juga adalah aspek penting dalam kesehatan mental. Saat self-love diterapkan, kita akan merasa lebih mudah untuk berpikir positif, termasuk saat sedih, marah, atau kecewa. Hal tersebut menunjukkan adalah salah satu bentuk dari penerimaan diri. Maka dari itu judul kita pada hari ini adalah self-love atau mencintai diri sendiri. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Alma, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Pipi kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak Alma. Masya Allah sekali nih ya Kak Alma. Oke nih, tadi kan saya sudah singgung di awal ya terkait tema kita yaitu tentang self-love atau mencintai diri sendiri, begitu ya Kak Alma. Dan kemudian nih, sebenarnya self-love itu apa sih Kak Alma? Silahkan. Baik, jadi self-love itu yang sering kita kenal dengan mencintai diri sendiri ya Kak Vivi. Ketika kita itu mencintai diri kita menerima segala kekurangan yang ada dalam diri kita, yang Allah berikan kepada diri kita, dan mensyukuri terhadap kelebihan yang kita miliki gitu. Jadi ketika kita punya kekurangan, kita terima. Kita nggak kayak minder sama orang lain, kita nggak iri sama orang lain, kenapa kita kayak gini, kenapa orang lebih hebat dari kita nggak seperti itu. Tapi ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita itu tahu gitu kekurangan kita itu apa dan kita bisa menerimanya. Nah lalu setelah kita menerima kekurangan kita itu, kita mensyukuri terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kita terus bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita diberikan kekurangan ataupun diberikan cobaan ataupun hal lainnya gitu, kita selalu mensyukurinya. Meskipun kenikmatan kecil pun, sekecil apapun gitu yang Allah berikan kepada kita selalu mensyukurinya. Apalagi ketika Allah memberikan kenikmatan yang besar kepada diri kita gitu. Allah memberikan nikmat yang lebih besar gitu, kita terus mensyukurinya gitu. Pokoknya intinya ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita menerima setiap kekurangan yang ada dalam diri kita, nggak membanding-bandingkan dengan orang lain, dan juga kita mensyukuri terhadap kelebihan yang kita miliki. Oke baik, jadi terkait dengan mencintai diri sendiri itu pada intinya kita bersyukur apa yang atas Allah berikan kepada diri kita, baik itu kekurangan ataupun kelebihannya, begitu ya Kak Alba. Nah kemudian nih, mungkin dari sebagian sahabat Oase ada yang bertanya-tanya apakah sama atau beda gitu ya antara self-love dan juga self-healing gitu. Karena self-healing itu kan termasuk kayak penyembuhan diri sendiri. Itu ada yang mengatakan bahwasanya itu suatu bentuk bahwasanya kita mencintai diri sendiri gitu ya Kak Alma. Nah sebenarnya nih self-love atau self-healing itu tuh beda atau sama sih Kak Alma? Baik, dari dua kata tersebut itu kata-kata yang sedang tren ya Kak Vivi. Jadi dari pengertian self-love itu kan tindakan kita mencintai diri kita sendiri ya. Kita meskipun nggak ada beban ataupun masalah, kita tetap mencintai diri kita sendiri gitu. Apalagi kalau ada beban atau masalah, kita tetap mencintai diri kita sendiri. Nah, berbeda dengan self-healing. Self-healing itu kan tindakan penyembuhan diri, itu kesehatan mental. Apakah healing itu kan tindakan penyembuhan gitu. Ketika orang itu sedang ditimpa masalah ataupun depresi berat, nah itu diperlukannya penyembuhan yang sering disebut dengan self-healing. Jadi self-love dan self-healing itu dua hal yang berbeda. Tapi ada sangkut pautnya nih Kak Vivi antara self-love dan self-healing. Jadi ketika kita mencintai diri kita sendiri, itu kita nggak pasti akan berkurang namanya dengan self-healing. Karena kalau self-healing kan ketika kita depresi atau stres gitu, atau kita punya banyak beban gitu, itu perlu ada
meskipun ada kesehatan fisik atau mental yang terganggu, kita harus dinamakan namanya itu penyembuhan gitu. Ketika kita self love, kita mencintai diri kita sendiri, di situ kita tuh nggak ada namanya depresi ataupun lelah batin gitu. Jadi ya aman-aman aja gitu, diri kita itu nggak perlu ada namanya penyembuhan gitu. Yang terpenting kita selalu mengingat Allah, selalu menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi antara self love dan self healing itu dua hal yang berbeda, tapi ada sangkut pautnya gitu. Oke, baik. Jadi terkait dengan self love dan self healing nih salah satu dua kata tren saat ini yang berbeda sekali ya Kak Alma, karena kalau self love ini mau kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, kita terima, tetapi kalau self healing ini kita menutupi kekurangan kita, kurang lebih begitu ya Kak Alma? Menyembuhkan luka yang ada dalam diri kita. Iya, nah seperti itu sahabat oase. Nah kemudian nih terkait dengan self love nih ya Kak Alma, tadi kan Kak Alma sudah menjelaskan tentang pengertiannya dan juga sebenarnya nih bagaimana sih menurut pandangan Islam nih, terutama pada self love ini? Baik, jadi self love itu menurut pandangan Islam seperti dari tadi pengertian yang tadi ya, kita menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang kita miliki. Itu dalam pandangan Islam itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah gitu. Salah satu juga bentuk perintah Allah gitu, ketika kita tuh harus mencintai diri kita sendiri. Logikanya gini, bagaimana kita bisa mencintai Allah gitu kalau kita tidak bisa mencintai diri sendiri gitu kan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita itu yang maha mencintai gitu. Apa ada alasan lagi untuk kita nggak mencintai diri sendiri? Nah gitu. Jadi dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk mencintai diri kita sendiri. Itu bentuk rasa syukur kita kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita itu bakal mengenal Tuhan kita. Ada dalam sebuah hadis qudsi yang terkenal di kalangan ahli sufi bahwasanya barang siapa yang dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, di situ ketika kita mencintai diri kita sendiri, nih, kita ditanya, kita itu siapa? Kita itu asalnya dari mana? Nah, itu akan terbentuk dalam diri kita, akan pertanyaan-pertanyaan tersebut itu pertanyaan yang merupakan pengetahuan yang harus kita tahu gitu. Ketika kita ditanya seperti itu, kita bisa nggak menjawab pertanyaan tersebut? Kita itu siapa? Kita itu asalnya dari mana? Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita pasti akan mengenal, akan menjawab pertanyaan tersebut gitu. Kita dari mana? Kita asal dari mana? Dan akan lebih mengenal Tuhannya lagi ketika kita mencintai diri sendiri. Oke, baik. Jadi terkait dengan mencintai diri sendiri atau self love menurut pandangan Islam ini, bahwasanya kalau kita mencintai diri sendiri pasti kita juga mencintai Allah, begitu ya Kak Alma. Tapi kita tahan sejenak, dan untuk Anda sahabat oase jangan kemana-mana karena masih banyak lagi nih diskusi yang akan saya bahas bersama dengan Kak Alma. Tetaplah bersama kami. Baik sahabat oase, Anda masih menyaksikan kami dalam oase. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma berkaitan tentang mencintai diri sendiri. Oke Kak Alma, tadi terkait dengan self love dalam pandangan Islam kan Kak Alma katakan bahwasanya mencintai diri sendiri itu adalah salah satu bentuk kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan paling sempurna, begitu ya Kak Alma. Nah kemudian nih berkaitan tentang mencintai diri sendiri, apakah berbeda dengan mengagumi diri sendiri? Baik, berkaitannya antara mencintai diri sendiri dan mengagumi diri sendiri itu kalau secara bahasa gitu, secara logika gitu, kita pikir itu dua kata yang sama, mencintai dan mengagumi gitu. Dengan kita mencintai, kita bisa mengagumi gitu. Tapi perbedaan antara kita mencintai diri sendiri dan mengagumi diri sendiri itu ada. Ketika kita mencintai diri sendiri itu tumbuh dalam lubuk hati kita. Kita kayak merasa
bersyukur, menerima segala kekurangan yang ada dalam diri kita gitu. Kita nggak iri sama orang, kita nggak pengen kayak orang lain, tapi kita tetap bersyukur terhadap apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang ada dalam diri kita. Berbeda dengan kita mengagumi diri kita sendiri, yang nantinya itu bisa disebut dengan ujub atau sombong ya. Ketika kita mengagumi diri sendiri nih, wah saya hebat nih, saya bisa ngalahin dia, saya bisa lebih dari dia gitu. Nanti ujung-ujungnya sombong ataupun ria gitu, bisa diungkapkan gitu. Tapi kalau mencintai diri sendiri itu dalam hati kita aja gitu. Ya tadi karena kita sudah terpautnya dengan Allah begitu iya, ya Kak, di hati kita. karena kita cinta sama diri sendiri kan kita juga mencintai Allah gitu. Nah di situ kita menjauhi juga rasa sifat sombong ataupun ujub atau takabur gitu dan lain sebagainya. Nah di situ perbedaan antara mencintai diri sendiri dan juga mengagumi diri sendiri itu dua hal yang berbeda. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita itu terus bersyukur, terus menerima kekurangan yang ada dalam diri kita dan selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan kita mengagumi diri kita sendiri. Di situ kita kadang nggak ngelihat kekurangan yang ada dalam diri kita, bener kan? Ketika kita nggak ngelihat kekurangan yang ada dalam diri kita merasa paling hebat dari orang lain. Di situ kita lama-lama juga menjauhi Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena rasa sombong yang ada dalam diri kita. Padahal apa yang harus kita sombongkan gitu. Dan semua ini adalah titipan Allah, milik Allah gitu. Jadi intinya mencintai dan mengagumi itu dua hal yang berbeda gitu. Oke, baik. Jadi terkait dengan mengagumi dan mencintai diri ini, mencintai diri sendiri ini adalah dua kata atau dua kalimat gitu yang berbeda itu ya begitu. Nah, kemudian nih, tadi kan Kak Alma sudah mengatakan mencintai diri sendiri, self love gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih Kak Alma caranya agar kita ini bisa mencintai diri kita dengan benar gitu? Baik, cara ketika kita ingin mencintai diri kita dengan benar gitu, nggak sampai kita ke tahap yang malah jadi ujub atau sombong ya. Yang pertama, kita itu jangan merasa menjadi orang yang paling sempurna di muka bumi ini. Karena di situ ketika kita merasa kita tuh sempurna gitu, kita tuh nggak ada kekurangan. Di situ kita itu melihat ke atas terus, nggak melihat ke bawah gitu. Akan tumbuh rasa sombong dalam diri kita. Kita nggak melihat kekurangan yang ada dalam diri kita, kita fokus terhadap kelebihan yang ada dalam diri kita. Padahal kita itu perlu melihat kekurangan yang ada dalam diri kita karena itu bentuk evaluasi diri kita gitu kan. Sejauh mana kita bisa memperbaiki kekurangan kita, kita fokus untuk memperbaikinya gitu dan mengembangkan kelebihan yang ada dalam diri kita gitu. Karena setahu saya juga nih Kak Alma terkait dengan evaluasi diri ya, yang mana evaluasi diri ini adalah salah satu bentuk, atau kalau misalnya kita berevaluasi, kita ini akan mendapatkan setengah hidup kita. Kenapa sih gitu ya? Karena misalnya hari kemarin kita nih ngapa gitu ya, jadi kan untuk selanjutnya kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita lakukan begitu. Karena kita terus perbaiki kan dengan manfaat dari kita evaluasi diri itu kan salah satunya kita bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Iya benar gitu, seperti itu. Balik lagi ketika kita jangan merasa diri kita itu yang paling sempurna gitu. Kita nggak ada tuh namanya rasa sombong ataupun ujub. Karena dalam sebuah hadis disebutkan unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru wala tajdaru nikmatallahi alaikum. Nah, dalam hadis tersebut kata Nabi, lihatlah apa yang di bawah kamu dan jangan lihat apa yang ada di atas kamu. Karena yang demikian itu lebih baik darimu. Nah, di situ ketika kita melihat ke atas, kita itu nggak ada tuh namanya rasa iba kepada yang di bawah gitu. Kita nggak ada namanya evaluasi diri gitu, karena kita terus melihat ke atas gitu, nggak melihat ke bawah. Padahal ketika kita melihat ke bawah, kita itu bisa meningkatkan rasa syukur kita dalam diri kita gitu. Kalau kita lihat ke bawah terus, kita pengen terus lebih dari yang lain gitu. Gak ada habisnya. Bener, gak ada habisnya ketika kita melihat ke atas terus. Tapi kita sekali-kali lah kita lihat ke bawah. Bahkan jangan kita melihat ke atas gitu. Karena yang seperti tadi Kak Pipi bilang, kita nggak ada habisnya kalau lihat ke atas, nggak ada puasnya gitu.
Tapi kalau kita lihat ke bawah, kita akan terus bersyukur, terus menerima apa yang ada dalam diri kita, meskipun itu kekurangan ya, atau kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan dalam bentuk kelebihan gitu. Jadi yang pertama, cara kita agar kita mencintai diri kita sendiri itu jangan kita merasa diri ini yang paling sempurna dari yang lain. Itu bisa mengembangkan self love kita gitu. Kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan kita selalu bersyukur, selalu merasa apa yang ada dalam diri kita itu yang terbaik buat kita gitu dari Allah. Nah, lalu yang kedua, kita bermuhasabah diri. Kita bermuhasabah diri itu seperti tadi yang Kak Vivi bilang, evaluasi diri gitu. Karena ketika kita bermuhasabah diri, kita itu melihat kesalahan-kesalahan yang kemarin, lalu kita perbaiki pada saat ini gitu. Untuk kedepannya kita perbaiki. Jadi self love itu akan tumbuh dalam diri kita ketika kita bermuhasabah diri. Kita renungi apa yang kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita telah laksanakan di hari-hari kemarin gitu, kita perbaiki di hari-hari berikutnya. Di situ akan meningkatkan self love kita. Kita bisa mencintai diri kita sendiri gitu, tanpa kita harus terus lebih dari yang lain gitu, harus nggak melakukan dosa, tapi kita harus bisa merenungi dosa-dosa apa yang kita miliki, apa yang kita telah perbuat gitu, atau kesalahan-kesalahan yang kita telah perbuat dan kita perbaiki di hari ini. Dan tanpa disadari juga bahwasannya muhasabah diri ini juga sebagai menutupi kekurangan pada diri kita ya, begitu Kak Alma ya. Oke, tapi kita tahan sejenak nih Kak Alma, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami dalam Oase. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma berkaitan tentang mencintai diri sendiri. Oke Kak Alma nih, terkait dengan mencintai diri sendiri atau self love yang kita bahas hari ini ya Kak Alma. Bahwasanya tadi kan kita sudah, Kak Alma sudah menjelaskan bagaimana caranya kita ini bisa mencintai diri kita dan mengenali diri kita. Dan salah satunya itu adalah namanya muhasabah diri atau evaluasi diri. Nah, silakan Kak Alma untuk penjelasan lebih jelas terkait dengan muhasabah diri ini. Baik, tadi kita sudah singgung ya di awal, dengan kita bisa bermuhasabah diri, gitu, kita bisa mengetahui segala kesalahan yang telah kita perbuat di yang lalu gitu. Dan kita bisa memperbaikinya di hari kemudian atau di hari sekarang ini bahkan gitu. Kita bisa memperbaikinya agar kita itu tahu gitu, diri kita itu nggak seburuk itu gitu. Kita bisa memperbaiki diri kita dengan kita mau memperbaiki apa ya kesalahan-kesalahan yang telah kita berbuat di hari yang lalu gitu. Nah, ketika kita mempunyai masalah sama orang lain atau kita bermusuhan sama teman kita, kita minta maaf sama mereka, contohnya seperti itu. Atau kita melakukan kesalahan-kesalahan yang emang nggak sengaja, kita perbaiki, kita berusaha untuk agar hari berikutnya atau besok-besoknya kita nggak ngelakuin hal seperti itu lagi gitu. Intinya kita harus bisa terus bermuhasabah diri agar kita itu juga tahu diri gitu. Kita bisa memperbaiki diri kita gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dari kalian itu memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok gitu. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Nah, di situ ayat itu menjelaskan bahwa kita itu
harus terus bermuhasabah diri. Kita harus bisa menyiapkan amal-amal kita. Kita harus amalan kemarin itu cukup nggak sih buat kita nanti di hari esok gitu. Maka di situ perlunya kita bermuhasabah diri. Kalau kita nggak bermuhasabah diri ini Kak Vivi, kita itu nggak bakal memperbaiki amal kita gitu. Nggak bakal kita melihat kekurangan yang ada dalam diri kita atau kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita. Maka penting sekali, salah satu tujuan kita agar kita bisa self love, mencintai diri kita sendiri itu, kita itu harus bisa bermuhasabah diri, karena itu sangat berpengaruh dalam diri kita gitu. Ketika kita bisa bermuhasabah diri, kita tahu kekurangan diri kita, dan kita di situ kita bisa mencintai diri kita sendiri dan mensyukuri apa yang telah ada dalam diri kita gitu. Nah, oke, itu tadi terkait dengan muhasabah diri dan atau juga yang dinamakan evaluasi diri, begitu ya Kak. Dan kemudian apakah ada lagi nih selain dari kita tidak menganggap diri kita paling sempurna dan juga mengevaluasi diri atau muhasabah diri, apakah ada lagi bahwasanya cara kita untuk mencintai diri sendiri dan mengenali diri? Nah, ya, ada yang terakhir nih Kak Vivi, yaitu ini yang paling penting nih, kita harus terus bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, kita itu di situ kita punya kekurangan. Di situ kita kayak ngerasa kalau bersyukur nih, ya udah ini kekurangan yang Allah berikan sama kita, tinggal kita terima atau kita perbaiki gitu sebisa kita, semampu kita gitu. Ketika kita bersyukur, kita nggak ada rasa iri sama orang, nggak ada rasa ingin lebih dari orang lain gitu. Tapi kita berusaha memperbaiki kekurangan tersebut dan terus mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, kelebihan yang ada dalam diri kita gitu. Dengan bersyukur, kita nggak terus merenung, nggak terus terpuruk gitu dalam kekurangan yang kita miliki. Tapi dengan kita bersyukur, kita terus melakukan segala hal yang kita bisa gitu. Kita memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita boleh merenungi kekurangan diri kita, tapi jangan berlarut-larut gitu sampai kita sakit ataupun kita minder sama orang lain, kita nggak mau ketemu orang lain karena kita banyak kekurangan gitu. Tapi dengan kita punya kekurangan, kita harus bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Kita harus bisa bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita gitu. Nah, dengan kita bersyukur, rasa cinta kepada diri kita sendiri itu akan terus tumbuh gitu. Jadi itu ada 3 cara bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri dan mencintai diri kita sendiri. Sama halnya nih Kak Pipi, ketika kita mencintai atau bukan mencintai, ketika kita ingin mendekatkan diri dengan pasangan kita gitu, pasti segala yang terbaik kita kasih kepada dia gitu. Nah, kita harus lakukan itu kepada diri kita sendiri gitu. Sebagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat pasangan kita, kenapa kita nggak bisa memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri? Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, baik sahabat Oase, itu tadi berkaitan tentang self love atau mencintai diri sendiri. Jadi mulai hari ini berjanjilah untuk mengutamakan dirimu terlebih dahulu, bahagiamu, kesuksesanmu, kenyamananmu, dan selamat menikmati waktu dengan dirimu. Usai sudah perjumpaan kita pada Oase hari ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.